Salam jumpa adik-adik sekami anak dan remaja Sekeuskupan Agung Medan dimanapun kalian berada. Wah, hari ini merupakan hari yang luar biasa untuk kita sekami anak dan remaja. Karena hari ini kita merayakan Hari Anak Misioner yang ke-178. Pasti adik-adik semua bertanya-tanya kan, apa sih Hari Anak Misioner itu? Nah, sebelum kita memulai kegiatan Minggu Gembira kita, kakak akan menjelaskan kalian sedikit tentang apa Hari Anak Misioner dan lebih mengenal lagi tentang KKI. KKI adalah singkatan dari Karya Kepausan Indonesia. KKI itu terdiri dari 4 serikat adik-adik. Yang pertama adalah Serikat Misi Kepausan Pengembangan Iman. Yang kedua, Serikat Misi Kepausan Pengembangan Panggilan. Yang ketiga, Serikat Kepausan Persekutuan Misioner. Dan yang keempat adalah Serikat Misi Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Nah, sekarang kita kenali bersama yuk keempat serikat yang ada di bawah KKI. Serikat yang pertama adalah Serikat Misi Kepausan Pengembangan Iman. Serikat ini didirikan di Lyon, Prancis pada tanggal 3 Mei 1822 oleh Venerabilis Pauline Jaricot yang hidup di tahun 1799 sampai 1862. Tujuan Serikat Kepausan untuk pengembangan iman ini adalah untuk memajukan kerjasama misioner dari semua komunitas Kristiani. Tujuan ini meliputi mengumpulkan bantuan materi untuk misi, memajukan panggilan misioner, mendidik orang-orang Kristen dengan semangat misioner. Pada tahun 1927, Paus Pius ke-11 menetapkan Hari Minggu Misi Sedunia yang setiap tahunnya jatuh pada hari Minggu kedua dari akhir bulan Oktober. Hari Minggu Misi menjadi kesempatan untuk promosi misi di setiap keuskupan dan paroki-paroki melalui kegiatan misioner, media cetak dan media elektronik yang kita kenal lewat internet, email, Facebook, Twitter, radio, televisi, dan film. Serikat yang kedua adalah Serikat Misi Kepausan Pengembangan Panggilan. Serikat ini didirikan di Caen, Prancis pada tahun 1889 oleh seorang wanita awam bernama Jean Bigard yang hidup di tahun 1859 sampai 1934. Tujuan serikat ini adalah untuk menumbuhkan panggilan-panggilan menjadi imam atau biarawan-biarawati. Sejak tahun 1963, gereja merayakan Hari Minggu Panggilan Sedunia yang tiap tahunnya jatuh pada hari Minggu Paskah keempat atau pada hari Minggu Gembala yang baik. Hari Minggu Panggilan merupakan hari doa untuk mohon pertumbuhan panggilan, khusus untuk menjadi imam, bruder, dan suster. Pada hari ini, gereja mengajak umat Katolik seluruh dunia untuk memberikan derma bagi pendidikan para calon imam diosesan dan juga untuk pembinaan. Berikutnya serikat yang ketiga adalah Serikat Kepausan Persekutuan Misioner. Serikat ini didirikan di Italia oleh Padre Paolo Manna yang hidup pada tahun 1872 sampai 1952. Tujuan serikat ini adalah agar gereja menjadi lebih misioner
di mana umat semakin sadar akan tanggung jawabnya sebagai umat Allah dan siap melaksanakan tugas sesuai panggilannya. Selain itu, diharapkan lebih banyak lagi imam dan misionaris pribumi yang akan melayani dan memajukan gereja. Nah, adik-adik yang manis, kita sampai pada serikat yang keempat, yaitu Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Ayo kita kenali lebih dalam lagi tentang SEKAMI dan Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. SEKAMI adalah kepanjangan dari Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. SEKAMI ini didirikan oleh Monsignor Charles de Forbin Jansen di Nancy, Prancis pada tahun 1843 dengan nama awal Serikat Kanak-kanak Suci. Bagaimana awal didirikan SEKAMI ini? Alasan pertama adalah karena Monsignor Charles sangat kasihan dan peduli dengan anak-anak di seluruh dunia, khususnya anak-anak di negara Cina. Karena pada saat itu banyak sekali anak-anak yang terlantar, tidak sekolah, mati karena kelaparan dan penyakit, serta diperlakukan dengan kasar. Artinya, banyak anak-anak yang menderita dan kurang diperhatikan serta tidak diselamatkan karena tidak mendapatkan pembaptisan dan pendampingan iman. Lalu bagaimana usaha awal saat berdirinya SEKAMI? Monsignor Charles meminta anak-anak di keuskupannya untuk memberi perhatian kepada anak-anak yang menderita di Cina dengan cara berdoa 1 kali Salam Maria setiap hari dan mengumpulkan derma sekali seminggu. Nah, adik-adik tentu tahu apa yang menjadi semboyan dan semangat SEKAMI. Ya, benar sekali. Semboyan SEKAMI adalah Children Helping Children, yang artinya anak menolong anak. Dan apa yang menjadi semangat SEKAMI? Kita kenal dengan 2D, 2K, yaitu doa, dharma, kurban, dan kesaksian. Oke, kakak akan jelaskan apa yang dimaksud dengan berdoa. Berdoa yang dimaksud adalah kita dengan rajin berdoa 1 kali Bapa kami, Salam Maria dan kemuliaan untuk Bapa Suci dan untuk sesama teman-teman kita SEKAMI. Rajin mengikuti perayaan Ekaristi mingguan dan pada hari raya, mengikuti pertemuan Bina Iman mingguan, dan rajin berdoa bagi orang tua, para pendamping, imam, bruder, frater, suster, dan misionaris. Lalu yang kedua adalah hidup bersaksi. Nah, bersaksi di sini berarti memberi kesaksian bahwa kita adalah sahabat Yesus dan mau membawa teman-teman yang lain untuk mau bersahabat juga dengan Yesus melalui perkataan dan perbuatan baik kita. Nah, adik-adik selalu ingat ya untuk melaksanakan tugas perutusan misioner yang diminta oleh kakak abang pendamping SEKAMI-nya. Semangat yang ketiga adalah berderma. Berderma yang dimaksud adalah kita mau memberi derma bagi teman-teman yang menderita di seluruh dunia, terutama saat Hari Anak Misioner ini. Derma kita akan dikirimkan kepada Paus di Roma. Setiap minggu kita memberikan derma untuk teman-teman yang sangat menderita, dan kita selalu rajin untuk mengikuti kegiatan Bina Iman di paroki maupun di stasi kita. Semangat yang keempat adalah berkurban.
Berkurban yang dimaksud adalah kita mau rela mengorbankan segala kesukaan pribadi demi kebaikan orang lain, dan rela berkurban untuk meluangkan waktu kita bersama-sama dengan teman melakukan kegiatan sekami dan kunjungan-kunjungan sekami. Nah, hari ini adalah Hari Anak Misioner yang dirayakan setiap minggu pertama di bulan Januari, yaitu pada saat perayaan Hari Epifani atau kita kenal dengan Hari Raya Penampakan Tuhan. Pada tahun 1950, Paus Pius ke-12 menetapkan hari Minggu pertama Januari sebagai Hari Anak Misioner. Nah, hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita seluruh sekami anak dan remaja. Karena hari ini kita merayakan Hari Raya Anak Misioner yang ke-178. Akhir kata, semoga kita, adik-adik sekami anak dan remaja Sekeuskupan Agung Medan, mampu menjadi misionaris-misioner cilik yang hidup bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Salam jumpa dan salam misioner untuk sekami anak dan remaja Keuskupan Agung Medan. Selamat Pesta Natal, selamat Tahun Baru, tahun 2020-2021. Kita semua pasti bangga dan bergembira merayakan Natal dan Tahun Baru bersama kedua orang tua kita, kaum keluarga kita. Dan akan lebih berbahagia lagi, hari ini kita merayakan ulang tahun Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner yang ke-178 atau yang disingkat menjadi SEKAMI. Tema yang kita renungkan adalah anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Untuk mewujudkan tema ini, kita melaksanakan semangat kita sebagai SEKAMI, yakni doa, derma, kurban, dan kesaksian. Dengan moto kita adalah anak menolong anak. Mari sekami Keuskupan Agung Medan, kita dengan gembira dan dengan sukacita mengikuti perayaan hari ulang tahun yang ke-178 dengan penuh gembira. Mari kita ikuti semua perayaan ini dengan penuh iman dan sukacita. Hai adik-adik, senang sekali ya kita bisa berjumpa pada hari ini di perayaan Hari Anak Misioner ke-178. Nah adik-adik, adapun tema kita pada perayaan ini adalah anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Adik-adik yang terkasih, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita mengambil sikap yang baik, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra,
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami bisa merasakan kelahiran Yesus Putra-Mu. Bapa, pada hari ini para Majus datang untuk menyembah Dia. Berkatilah kami Tuhan, anak-anak sekami dan para remaja misioner, semoga kami dapat bertindak seperti para Majus, senantiasa mencari Tuhan dan menyerahkan diri, memberikan persembahan yang terbaik sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar semangat para Majus ini bisa tumbuh di dalam diri kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, adik-adik misioner yang cantik dan manis, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo adik-adik siapkan Alkitabnya. Ya, dan kita buka di ayat Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Kak Nova ulangi ya. Dibuka Alkitabnya, Matius 2 ayat 1 sampai 12. Oke? Nah, sebelum kita mendengarkan dan membaca firman Tuhan bersama-sama, ayo kita nyanyi dulu. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah,
berbuah, berbuah. Oh, oh, oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di jiwaku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, oh, oh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila manakah bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pulanglah ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, bintang misioner Katolik. Adik-adik harus berbahagia hari ini. Tidak boleh bersedih ya, karena hari ini secara khusus anak dan remaja merayakan ulang tahunnya sebagai anak misioner. Adik-adik yang ada di rumah yang lagi bersedih,
tidak boleh bersedih karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun anak misioner. Wah, harus bahagia ya. Seperti kakak hari ini, bahagia loh. Menyapa semua adik-adik yang ada di rumah. Baiklah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan Injil dari Matius. Wah, Injil Matius tersebut bercerita tentang 3 orang Majus adik-adik. 3 orang Majus ini mereka sangat bergembira. Kenapa mereka bergembira adik-adik? Karena mereka mendengar seorang raja akan lahir. Wah adik-adik, masih ingat tidak kira-kira ketiga orang Majus tersebut? Ayo adik-adik, masih ingat tidak siapa ketiga orang Majus tersebut? Ayo adik-adik yang ada di rumah. Wah, sepertinya sudah ada yang tahu loh. Atau ada yang bertanya kepada mama dan papa yang ada di dekat adik-adik. Siapa ya kira-kira namanya? Baiklah, kakak akan menyebutkan namanya satu persatu. Yang pertama adalah Balteser. Yang kedua Gaspar. Yang ketiga Melkior. Ingat ya adik-adik, jangan dilupakan nama ketiga Majus ini. Adik-adik, mereka mendengar kabar tentang kelahiran seorang raja. Tahu tidak siapa nama rajanya yang akan lahir adik-adik? Namanya adalah Yesus. Adik-adik, mereka terus berjalan mengikuti bintang, mengikuti arah bintang dari timur. Karena mereka tidak tahu di mana ya raja itu lahir. Mereka tidak tahu loh adik-adik di mana. Tetapi mereka mengikuti bintang yang dari timur. Di mana nanti bintang itu berhenti? Nah, disitulah tempat raja itu lahir. Wah, adik-adik, mereka bergembira sangat loh menyambut kelahiran raja itu. Mereka bukan hanya bergembira loh adik-adik, tetapi mereka juga membawa hadiah yang sangat istimewa. Hadiahnya luar biasa. Coba kakak ingatkan kembali, masih ingat enggak apa hadiahnya kira-kira yang dibawa mereka? Ayo adik-adik yang ada di rumah. Wah, kelihatannya kakak bisa mendengar sedikit. Ada yang sudah tahu ketiga hadiah tersebut. Ada juga yang bertanya, sama mama, sama papa, atau sama kakak? Apa ya hadiahnya? Baiklah adik-adik yang luar biasa. Ibu akan menyebutkan hadiahnya. Yang pertama adalah emas. Yang kedua adalah kemenyan. Yang ketiga adalah mur. Jangan lupa ya adik-adik. Adik-adik sekami sebagai bintang misioner yang sangat luar biasa. Begitu ketiga orang Majus ini melihat bintang itu berhenti di sebuah kandang domba yang sangat kotor. Mereka masuk ke dalam, lalu mereka melihat Maria, ibunda Yesus, bersama bayi mungil Yesus sedang berada di dalam kandang tersebut. Wah adik-adik, mereka bergembira. Bukan hanya bergembira, memberikan hadiah, lalu bersujud menyembah sang raja tersebut. Jadi adik-adik, jangan bersedih lagi. Harus juga bergembira menyambut sang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, hari ini hari istimewa ya. Tadi kakak ngomong sama adik-adik. Sebagai bintang misioner adik-adik,
harus berusaha loh, bersaksi loh tentang cinta kasih Tuhan melalui apa? Doa, derma, kurban, dan kesaksian atau 2D 2K. Adik-adik, caranya bagaimana ya untuk melakukan itu semua? Gampang adik-adik, seperti tema kita pada hari ini. Anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Wow, caranya mudah itu. Hidup bagi Tuhan yang bagaimana adik-adik? Hidup bagi Tuhan adalah rajin berdoa, rajin membaca kitab suci. Gampang kan hidup bagi Tuhan? Nah, kalau hidup bagi sesama bagaimana? Gampang juga. Yang pertama tadi kita adalah berderma. Berderma ini bagaimana contohnya bagi sesama? Membantu orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang sangat miskin. Adik-adik harus mau membantu sebagai bintang misioner. Dan yang ketiga apa tadi adik-adik? Berkurban. Wah, adik-adik, berkurban bagi sesama itu bagaimana? Contohnya seperti ini adik-adik. Ini contohnya ya. Misalnya lagi masa-masa sekarang ini, masa-masa sulit pandemi yang kita rasakan saat ini. Adik-adik harus rela dong berkurban, mengambil uang celengannya untuk membantu orang-orang yang berdampak pandemi saat ini. Nah, kalau di gereja kita adik-adik harus juga kita mau berkurban. Contohnya apa? Adik-adik remaja harus mengikuti mesdinar, kegiatan sekami remaja. Dan adik-adik yang belum remaja harus rajin pergi ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, kalau bersaksi itu bagaimana ya Kak ya? Adik-adik, terkhusus nih bagi anak remaja, bersaksi itu harus ditunjukkan sebagai anak bintang misioner. Contohnya seperti ini, di sekolah ya adik-adik, kadang-kadang teman bisa mengajak adik-adik, ayo kita mencontek. Sebagai anak bintang misioner jangan diikutin, ya tidak boleh mencontek. Dan satu lagi nih, sebagai anak-anak remaja saat ini, seringkali ya jika adik-adik mendapat kiriman video porno dari orang yang tidak adik kenal, ayo adik-adik jangan dilihat, dihapus. Tidak boleh ya sebagai anak bintang misioner menonton video porno atau membagikan kepada teman yang lain. Dan yang satu lagi yang sangat-sangat harus adik-adik ingat, yaitu adik-adik remaja tidak boleh merokok. Ya, jika adik-adik diajak atau diajari untuk merokok, jangan pernah mau. Adik-adik harus bersaksi di depan teman-teman. Saya tidak mau melakukan menonton video porno, merokok. Sebagai anak-anak bintang misioner Katolik harus berani bersaksi di hadapan teman-teman semua. Wah, adik-adik kira-kira sulit nggak ya melakukannya? Ya, kakak rasa tidak sulit lah. Adik-adik tidak akan sulit melakukan itu semua jika rajin berdoa. Ya, sampaikan kepada Tuhan apa yang kalian rasakan. Ya, adik-adik, terkhususnya adik-adik remaja, jangan lupa berdoa dan membaca Alkitab setiap hari supaya bisa melawan godaan iblis dan supaya bisa bersaksi sebagai anak misioner. Wah,
Adik-adik, masa-masa sekarang ini memang masa-masa yang sulit ya adik-adik. Kenapa Ibu Naomi bilang sulit? Karena di masa pandemi sekarang ini pun keluarga-keluarga itu juga banyak mengalami kesulitan-kesulitan. Banyak yang kehilangan pekerjaan, ya kan? Banyak juga yang usaha-usahanya menurun. Aduh, dan macam-macam lah adik-adik. Nah, adik-adik sekami yang luar biasa. Apa yang bisa kalian lakukan di masa pandemi sekarang ini? Adik-adik bisa rajin menabung, berhemat, membantu orang tua seperti fokus pastoral keuskupan kita, keluarga sejahtera. Nah, ya adik-adik, supaya kalau rajin menabung, rajin membantu sesama, keluarga yang berdampak pandemi ini bisa sejahtera bersama-sama dengan kita semua. Baiklah adik-adik, semoga di hari raya Epifani atau penampakan Tuhan, adik-adik menjadi bintang misioner yang hidup bagi Tuhan dan sesama. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tema kita hari ini sebagai anak-anak misioner, sebagai bintang misioner, harus menjadi anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih adik-adik, jangan lupa untuk melakukannya. Adik-adik sekami, kakak tetap memberikan ayat emas kepada adik-adik. Ayat emasnya tolong didengar ya adik-adik yang baik yang ada di rumah. Kakak akan membacakannya. Ayat emasnya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Satu kali lagi ya kakak bacakan. Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga pendalaman kitab suci. Sekarang marilah kita tanggapi dengan menyampaikan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa, di sini kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa permohonan kami. Bagi benua Amerika, marilah kita berdoa bagi mereka yang tinggal di benua Amerika, bagi anak-anak yang dieksploitasi, anak laki-laki yang dipaksa menjual narkoba, mereka yang menderita ketidakadilan, yang menjadi korban rasisme. Tuhan Yesus, ada begitu banyak anak di Amerika karena keegoisan dan ketidakpedulian, menderita kemiskinan, dipaksa bekerja, hidup di jalanan, korban penganiayaan dan kekerasan.
Bantu kami untuk membangun kembali keadilan bagi yang paling lemah, sehingga saudara-saudari kami tidak lagi dirampas haknya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi benua Asia, marilah kita berdoa bagi mereka yang tinggal di benua Asia, bagi anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia belia menjadi pekerja, dan mereka yang teraniaya oleh karena iman, yang mengalami peperangan dan kekurangan gizi. Tuhan Yesus, Engkau lahir di Palestina. Datanglah di antara saudara-saudara kami yang miskin di Asia, yang kelaparan dan tidak mendapatkan hak-hak mereka seperti pendidikan dan kesehatan. Datanglah dan berilah kekuatan bagi mereka yang teraniaya saat ini karena iman kepadamu, yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, yang mendapatkan ancaman kekerasan dan peperangan. Berilah kekuatan dan hiburlah mereka. Peluklah mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka merasakan cinta kasih-Mu, bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan semoga mereka tetap setia dan berusaha menjadi saksi-Mu di tengah penderitaan mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi benua Eropa, marilah kita berdoa bagi mereka yang berada di benua Eropa, bagi mereka yang terpinggirkan, mereka yang kaya namun tidak berbahagia, para imigran, anak-anak terlantar. Tuhan Yesus, datanglah di antara anak-anak miskin di benua Eropa. Ada banyak migran di jalan-jalan, di pinggiran kota-kota besar, yang tersingkir dari masyarakat, yang dirampas hak hidup serta martabat mereka. Berilah rahmat kepada saudara-saudara kami untuk hidup dalam kasih, untuk membantu saudara dan saudari yang paling membutuhkan, dan untuk membawa cinta-Mu kepada semua orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi benua Afrika, marilah kita berdoa bagi mereka yang tinggal di benua Afrika, bagi mereka yang sakit, anak-anak yang hidup dalam perang, yang menderita kelaparan, semua yang miskin, yang kehilangan materi dan segalanya. Datanglah ya Tuhan Yesus, Engkau yang lahir miskin di antara yang miskin. Datanglah untuk anak-anak yang di Afrika, yang menderita kelaparan, mengalami sakit penyakit, dan mengalami peperangan, yang tidak memiliki akses pendidikan, serta bagi mereka yang dirampas hak-haknya, serta bagi anak-anak yang dieksploitasi. Berikan kepada mereka suatu harapan baru dan iman, serta kekuatan untuk melawan ketidakadilan tersebut. Semoga mereka pun Kau beri kekuatan, harapan, dan cinta kasih untuk bertahan setia kepadamu. Semoga di tengah segala penderitaan mereka, mereka tetap menjadi alat-Mu untuk membawa damai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi benua Australia dan Oseania, marilah kita berdoa bagi mereka yang tinggal di benua Australia dan Oseania, bagi anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah mereka, yang didiskriminasikan, yang sakit, dan mereka yang kehilangan tanah tempat mereka dilahirkan. Tuhan Yesus, datanglah di antara anak-anak Australia dan Oseania, di antara saudara dan saudari kami yang miskin dan hidup dalam kondisi sengsara, kehilangan hak atas kesehatan dan pendidikan di pinggiran kota besar dan kehidupan publik. Datang dan berikan keberanian dan harapan untuk membangun masa depan yang damai, persatuan dan rekonsiliasi di antara semua orang di benua ini. Marilah kita mohon,
Allah Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami, sudilah Tuhan mendengarkannya. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Sekarang marilah kita satukan seluruh permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik yang manis, mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama himne Sekami. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Kita ulangi sekali lagi ya. Adik-adik, Tuhan Yesus, aku berjanji jadi sahabat yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, rela berkurban beramal. Akal iblis akan kulawan, firman Tuhan aku wartakan, mulai kini sampai selamanya. Tetap setia, pantang mundur. Tetap setia, pantang mundur. Aku anak misioner, setia ikut Yesus, meski
adik-adik, bintang misioner yang luar biasa. Perutusan misioner kita untuk minggu ada 2 loh. Yang pertama untuk Tuhan. Contohnya yang bisa adik-adik kerjakan. Berdoa setiap hari. Bangun tidur, jangan lupa berdoa. Mau tidur, jangan lupa berdoa. Ya, itu yang harus adik-adik lakukan. Dan yang kedua, membaca kitab suci. Wah, tidak sulit adik-adik. Harus loh adik-adik. Kitab suci itu jangan disimpan, tetapi dibaca setiap hari. Ya adik-adik, perutusannya berdoa, membaca kitab suci. Harus dilakukan ya. Janji sama Tuhan Yesus ya, akan melakukan perutusan misioner, berdoa dan membaca kitab suci. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, hari ini kami bergembira, kami sebagai putra dan putri-Mu, kami sebagai misionaris cilik Keuskupan Agung Medan, kami merayakan Hari Anak Misioner Sedunia ke-178. Kami telah mengikuti semua permenungan ini dengan penuh gembira. Maka dengan rendah hati kami mohon kepadamu, utuslah kami menjadi misionaris-misionaris cilik untuk pergi ke tengah dunia, ke tengah keluarga kami, ke dalam lingkungan hidup kami sebagai anak dan remaja misioner untuk mewujudkan misi yang telah Engkau kembangkan bagi kami, yakni melaksanakan tuntutan-Mu melalui sikap doa, derma, kurban, dan kesaksian, dan teristimewa kami wujud nyatakan melalui tindakan kami, anak menolong anak. Jadikanlah kami misionaris cilik-Mu sehingga warta kabar sukacita dapat dirasakan oleh banyak teman-teman kami, khususnya mereka yang menderita dan kurang diperhatikan. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, seluruh hidup dan karya kita, misi perutusan kita sebagai misionaris cilik sekami Keuskupan Agung Medan, senantiasa dilindungi diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat Minggu Gembira, Hari Anak Misioner Sedunia yang ke-178 sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hai adik-adik bintang misioner. Saat ini kita akan bernyanyi Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Harus bangga ya adik-adik jadi anak Katolik? Harus dong. Anak misioner hidup bagi Tuhan dan sesama. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Ayo semangat. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Kita nyanyikan sekali lagi. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga
adik-adik bintang misioner, acara Minggu Gembira kita dalam peringatan Hari Anak Misioner yang ke-178 telah selesai. Syukur kepada Allah. Semoga adik-adik, sekami anak dan remaja, sekeuskupan Agung Medan dimanapun kalian berada, kita selalu siap untuk menjadi anak misioner yang hidup bagi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati. Selamat Hari Anak Misioner adik-adik.